Gimana Pak Marzuki, masih jualan? Alhamdulillah masih. Secara peningkatannya bertambah nggak pembeli daripada yang awal-awal? Alhamdulillah dari komplek-komplek itu tuh ke sini. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Dengan berjualan seperti ini, Iya. meskipun tidak punya keuntungan yang besar, tetapi bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Iya. Oh iya, kemarin Pak ada mobil dari sana datangnya tuh Sedan Putih. Terus berhenti situ, ngasih 200.000. Kata saya banyak amat Pak. Dia cuman bawa 2 tumpuk, yang lainnya disuruh bagi-bagiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini saya kembali mendatangi rumah Bapak Marzuki. Saya sudah kurang lebih hampir 2 minggu tidak mengunjungi rumah ini. Sebenarnya rasa keinginan untuk kesini tuh sangat besar, tetapi karena kesibukan yang cukup padat di luaran, karena banyak kegiatan sekarang, terutama dalam renovasi rumah Ibu Siti Farsiah yang belum rampung, terpaksa rumah ini belum bisa kita kunjungi. Hari ini, alhamdulillah, kita sepulangnya dari rumah Ibu Siti Farsiah, kita langsung ke rumah Bapak Marzuki karena kangen juga nih. Udah lama nggak bertemu dengan keluarga Bapak Marzuki dan penasaran juga nih, jualan ikannya Bapak Marzuki masih berjalan atau sudah tutup. Nah, jangan lupa ikuti terus obrolan Detik Asa bersama Bapak Marzuki. Pak Marzuki, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Ibu Saimah? Iya, alhamdulillah. Ya, ya jadi kalau Bu Saimah ini tadi kita datang, beliau lagi tiduran, lagi tidur. Setelah itu beliau bangun, dia ternyata Ibu Saimah ini lagi sakit kepala. Iya Pak, hari diurut mah sama duduk enggak Pak, mari aja gitu. Ya. Kalau nggak diurut mah nggak ikut Pak, nggak mari. Sakit terus? Iya. Di bagian mana Bu yang sakit? Ya bagian ini aja nih, kelompok ini. Pokoknya bagian Iya, kepala seluruh, juga iya. sakit. Seluruh badan juga terasa sakit, Iya. tapi terutama kepala ya. Iya. Sering Ibu sakit kepala? Suka sering Pak. Setiap hari? Iya. Setiap hari. Nah, kalau lagi sakit seperti itu, Ibu apa yang Ibu lakukan? Di rumah aja nyapu gitu. Maksudnya untuk ngobatinnya apa yang Ibu minum? Apa obat? Sakit kepala? Iya. Minum obat warung? Iya. Oke, ini sekarang nih gimana? Masih sakit? Iya masih sakit. Masih sakit. Ini mata Ibu Saimah ini nih berair banget. Sekarang nih berair. Bu, maaf, untuk penglihatan Ibu jelas nggak Bu? Jelas mah jelas Pak itu. Cuman kata orang tuh rada Kayak sedikit gitu. buram gitu. Iya. Kalau tapi ada jalan mah enggak Pak, jalan ke sini. Oh, kelihatan lah ya. Kelihatan iya. Nah, kalau untuk sakitnya itu Bu, ada jam-jam tertentu nggak sakitnya? Atau saban hari itu sakit? Enggak kadang mah 3 hari, 4 hari gitu Pak. Mulai gitu. Kalau anak enggak Pak. Enggak bukan. Enggak mulai. Nah, Ibu Saimah sekarang nih masih bekerja? Enggak.
udah nggak bekerja ya, di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Karena udah nggak kuat ya, karena kepala yang sakit terus-terusan sehingga Ibu Saimah tidak bisa ke jalan lagi. Enggak. Ya. Nah, di rumah Ibu apa yang aktivitas Ibu yang terutama yang bisa Ibu lakukan? Nah, biasa nyapu aja gitu. Oh, Saiful datang. Oh, dari mana? Main. Mau udah habis main. Ini mau kemana lagi? Ke dalam. Hah? Oh, mati. Oh, mau metis. Katanya Saiful sakit, benar? Iya, sakit. Iya, Coba duduk sini sebentar. Kenapa? Habiskan jalan aja ke panas. Jadi panas badannya? Kepanas-panas. Ngejar layangan terus. Jangan panas-panasan, ya. Terus biasanya kurang minum tuh. Kalau panas-panasan main layangan kurang minum, panas badannya. Jadi walaupun main layang-layangan, tetap minum yang banyak. Itu nggak panas nanti. Yaudah, lanjut dulu. Oke, jadi karena sakit kepala yang terus-menerus, yang nggak kunjung sembuh, sehingga Ibu Saimah tidak bisa lagi bekerja, membantu mencari nafkah. Terpaksa Ibu Saimah hanya di rumah dan bekerja sebisanya, apa yang bisa beliau kerjakan, seperti menyapu atau apapun itu yang bisa. Tetapi kalau kepalanya lagi sakit, tidak bisa apa-apa ya Bu ya? Iya. Tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanyalah tiduran. Karena untuk duduk pun dia nggak kuat. Sempoyongan. Tadi waktu saya datang, waktu mau nyalam saya, beliau ini hampir jatuh. Ya, jadi kedepannya Ibu kalau lagi tidur itu jangan langsung berdiri. Tenang dulu, bangun, tenang dulu, lambat-lambat duduk, kemudian baru berdiri pelan-pelan ya. Jangan langsung dari tidur ke berdiri, itu bisa roboh ibunya. Ya? Iya. Oke. Kalau untuk makan bagaimana? Biasa. Biasa aja. Biasa. Enggak patah selera makannya? Iya. Tetap bisa makan ya? Bisa, iya. Bisa. Nah, sekarang kita ngobrol bersama juragan ikan nih. Juragan ikan. Gimana Pak Marzuki, masih jualan? Alhamdulillah masih. Masih. Pagi tadi jualan? Jualan keliling. Oh, keliling. Tapi di samping keliling di rumah juga tetap kan? Ya tetap jualan. Tetap jualan. Dibagi ya. Iya. Jadi ada yang jualan di rumah. Iya. Ada yang keliling. Keliling. Nah, siapa itu yang keliling? Si bule tuh masih Sahari itu. Oh, alhamdulillah. Berarti Pak Sahari semenjak diberikan saran kemarin sudah mau jualan. Iya, jualan. Alhamdulillah. Jadi tiap hari itu udah jualan, Pak? Jualan. Udah jualan sama si bule, sama Suki ya? Iya. Untuk perkembangan sendiri, perkembangan dagangannya seperti apa, Pak? Menurun ataukah ada kenaikan untuk sehari-harinya? Pak, ya orang namanya jualan ya. Kadang-kadang ya ada lebihnya sedikit tuh ya. Ada yang lebih besar, ada kadang-kadang ya nutup modal doang gitu. Ada. Iya. Soalnya kan belum tentu sih orang jualan gitu. Betul. Nah, yang penting laku lah gitu. Ya, tapi secara peningkatannya bertambah nggak pembeli daripada yang awal-awal? Alhamdulillah dari komplek-komplek itu tuh ke sini. Karena komplek Pang Jati ke sini dari ujung RT 2 tuh ya ke sini tuh. Kadang-kadang malam gue nanyain, masih ada ikannya? Nggak ada kata saya. Ntar mau belanja jam 3. Ya alhamdulillah Pak jualan. Ya yang beli mah ada aja gitu. Ada aja ya, alhamdulillah nih sudah semakin tahu ya. Iya. Sudah semakin tahu masyarakat, orang-orang komplek. Iya. Jadi ketika malam pun mereka tetap mencari ikan ke sini ya. Cari ikan. Tetap mencari ikan. Nah, itulah gunanya ikan itu harus segar, harus dies ya. Jadi nggak busuk. Iya. Dari keluarga ini kan tidak ada yang bekerja berarti Pak ya? Iya. Tidak ada yang bekerja, baik Bapak, Ibu Saimah, Suki, nggak ada yang bekerja. Pak Sari juga sama, tidak ada yang bekerja. Artinya untuk kebutuhan keluarga tertumpu kepada jualan ikan. Iya. Nah, selama ini bagaimana Pak? Terpenuhi nggak kebutuhan keluarga? Ya alhamdulillah Pak. Ya kadang-kadang ada keuntungan tuh ya di beras.
gas tuh. Ya kadang-kadang untuk modal doang ya saya kan nggak berani make untuk modal doang gitu. Kalau Iya. ada lebihnya mah saya berani 1 liter 2 liter gitu. Iya, iya. Ya kalau si Suhi mah jarang minta jajan. Oh, Suki jarang minta jajan. Jarang walaupun dianya keliling dah. Kalau sehari ini ya kan Juki 10.000 beli rokok. Iya dah, nggak apa-apa, kasih Iya. aja pas hari mah biarin, kasih aja. Itu Pak. Iya. Upahnya. Ya non alhamdulillah. Ya, Kalau nggak bisa ya itu, kalau nggak bisa ngecak-ngecaknya itu pasti gitu. Habis itu Pak. Iya. Boro-boro untungnya modalnya nggak habis. ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Dengan berjualan seperti ini, Iya. meskipun tidak punya keuntungan yang besar, tetapi bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Iya. Ya, Alhamdulillah. bisa beli beras setiap hari, meskipun 1 liter 2 liter, bisa buat beli beras. Iya. Kemudian kalau gasnya habis, bisa buat beli Bisa gas. iya. Listriknya habis, tokennya habis, bisa beli token. Ya. Saya kan naruh ada 5.000, ada 10.000 nabung. Nah, betul Bapak. Gitu. Ya. Iya. Kemudian kalau Saipul minta jajan, Iya. ada uang jajannya. Ya, meskipun terkadang mungkin Saipul nggak besar-besar juga kan minta jajannya ya. Paling 5.000 ya. Iya. Ya alhamdulillah lah, cukup membantu Pak ya. Iya, Cukup alhamdulillah. membantu. Ya, alhamdulillah teman-teman. Tadinya saya sangat memikirkan juga bagaimana selanjutnya kehidupan keluarga Bapak Marzuki setelah rumahnya direnovasi, kemudian dibikinkan sumur bor, dibelikan kompor gas beserta tabung. Nah, otomatis pengeluaran bulanan dan pengeluaran harian sudah pasti meningkat. Nah, itu yang menjadi beban pikiran bagi saya. Takutnya apa yang saya lakukan menjadi beban bagi keluarga ini. Tetapi alhamdulillah usaha yang kita buatkan untuk Bapak Marzuki berjalan cukup lancar lah ya, meskipun nggak untung besar-besar amat, tetapi ada hasil yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga ini. Alhamdulillah Pak ya. Nah, disyukuri aja meskipun hasilnya nggak besar-besar banget, Iya. tapi pengeluaran Bapak disesuaikanlah dengan penghasilan. Iya. Ya, jangan sampai penghasilan sedikit, pengeluaran besar, nanti boncos. Oh iya. Nah. Sorotan. Iya, jadi pintar-pintar Bapak lah mengelola. Yang penting bisa buat belanja lagi dan hidup keluarga ini tetap berlangsung. Tidak kesulitan masalah beras, yang terutama kan beras Pak. Ya, jadi tidak kesulitan lagi. Nggak ada lagi ceritanya tidak makan. Nggak boleh tidak makan. Iya. Ya, tidak makan karena ketiadaan beras. Jangan sampai terjadi lagi. Iya. Biarlah biarlah itu masa lalu keluarga ini. Iya. Ya, kedepannya nggak boleh lapar lagi. Iya. Ya, jangan sampai lapar lagi. Karena usaha sudah ada, tinggal menjalani aja. Sekarang kita kembali Suki, ya, yang sesuai yang namanya, yang penjual ikannya kan Suki ya, Iya. ikan si bule. Nah, bagaimana Pak peran Suki di sini? Ya nyama biasalah, kadang-kadang sini tuh jualan tuh. Suki nggak jualan itu ikan si bule. Ya jadi saya aja belinya aja, kata si bule tuh. Cuman dianya maunya keliling, ya kadang-kadang nungguin sebentar sini. Yang Bapak lihat si Suki ini gigih bertanggung jawab ya? Iya. Jadi bertanggung jawab apa yang dia minta. Iya. Dia kan minta jualan ikan. Artinya dia bertanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Dia nggak malas-malasan? Enggak. Enggak. Cuman ya kadang-kadang habis keliling tuh ya, ini Pak hitung uangnya. Enggak minta dia. Nggak minta. Nah, itu bagus. Enggak minta. Oke, jadi tadi pagi jualan Pak. Jualan keliling. Kemarin jualan juga ya? Kemarin keliling jualan, di sini jualan keliling. Kemarin jualannya. Oh iya kemarin Pak ada mobil dari sana datangnya tuh, Sedan Putih. Terus berhenti situ. Ikan apa Pak? Ikan kurisi, ikan sange, ikan mujair bandeng. Berapa sekian? Borong semua ya? Ya sih, tapi saya mengambil 2 tumpuk ikan kurisi ya. Yang ini turun dibagi-bagi ya. Berapa semua? Ya terserah sih. Ngasih 200.000. Kata saya banyak amat Pak. Udah aja, tenang aja itu tuh. Iya dianya kan
sambil tertawa-tertawa ya sama dia tuh. Itu Pak banyak amat. Saya disuruh pasrah itu ya. Itu disuruh pasrah. Apa saudaranya Pak? Bukan. Coba kalau ke sini tanyain pasti dia pasti. Dia cuman bawa 2 tumpuk, yang lainnya disuruh bagi-bagiin. Sisanya kan tolong dibagi-bagiin ya. Yang dekat-dekat yang biasa yang nggak punya itu ya Pak ya. Secukupnya aja. Kalau nggak cukup ya maklum aja. Orang tinggal 10 tumpuk. Alhamdulillah Pak ya, itu rezeki. Jadi itu orang baik Pak, orang baik di Serang. Jadi kita kan selalu bilang setiap di video kita selalu bilang, ayo kita ramaikan dagangan ikan si bule. Bagi penonton Detik Asa yang berada di kawasan Serang, jika ada waktu sempatkan membeli ikan ke sini. Dan alhamdulillah ada yang mendengarkan himbauan itu. Saya yakin beliau ini sengaja datang ke sini hanya untuk memborong ikan Bapak. Ya, dan niat baiknya ya yang sebenarnya ingin membantu keluarga Bapak, yaitu dengan membeli, dengan memborong dagangan Bapak. Nah, kita berharap ke depannya bertambah banyak lagi orang-orang baik yang memborong dagangan Bapak Marzuki. Oh ya Pak, beliau menyebutkan nama nggak? Orang saya lupa. Harusnya begini, siapa namanya Pak? Saya lupa. Terus masuk mobil aja. Yang pasti beliau ini baiklah orangnya ya. Jadi siapapun itu yang memborong dagangan Bapak Marzuki, saya mengucapkan terima kasih. Yang sebesar-besarnya, saya hormat yang setinggi-tingginya bahwa Bapak sudah membantu keluarga ini dengan memborong dagangannya, dan dagangan yang diborong itu untuk dibagi-bagikan ke orang lain, maka berlipat gandalah amal ibadah yang Bapak dapatkan. Orang-orang terbantu dengan tindakan yang Bapak lakukan. Terima kasih Bapak. Siapapun itu Bapak, saya tidak kenal, tetapi kita bersaudara di dalam konten-konten saya, di dalam video-video saya. Meskipun kita tidak saling mengenal, tetapi Bapak mengenali saya dan mendengarkan himbauan saya. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Saipul ini, jadi dia kan sakit, nggak mau makan, akhirnya dia biar enak makan, dia ngambil mangga muda ya. Makan mangga. Mana? Tuh, mangga. Biasanya saya lagi sakit nggak enak makan. Oh, kalau lagi sakit nggak enak makan. Akhirnya biar enak makan yang asam-asam ya. Makan mangga. Kenapa? Kenapa ini? Apa yang dirasa sekarang? Apa? Meninya sakitnya apa? Demam ya? Iya, demam. Batuk juga enggak? Iya. Oh, batuk. Yaudah, nanti jangan terlalu banyak main layangan, istirahat dulu ya. Nah Pul, ini kan sebentar lagi nih mendekati masa pendaftaran sekolah. Masih semangat untuk sekolah? Masih. Senang mau sekolah? Senang ya. Ya udah, sebentar lagi ini mau masuk tahun ajaran baru. Nah, nanti Bapak daftarin di sekolah negeri ya yang dekat dengan sini. Nanti didaftarin, itu daftar online. Nah, kalau seandainya sudah keterima, nanti kita beli tas, beli baju, beli sepatu, beli buku juga. Oke? Oke, semangat ya. Jangan patah semangat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Ya, biar bisa buat beli kebutuhan ya. Pak. Makasih Pak ya, ngasih uang segini buat itu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya ada miliknya. Amin. Mudah-mudahan ya sehat badan, panjang umur Pak ya. Ya uang segini ada manfaatnya gitu.
Sama-sama saya berharap jangan patah semangat dalam berjualannya. Iya. Tetap berjualan, apapun yang terjadi tetap berjualan. Karena dengan berjualan bisa menghidupi keluarga ini. Ya, nah, tetap semangat. Iya. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Ya, Ya. amin. Oke, ya, baik teman-teman. Terima kasih atas supportnya selama ini, atas dukungannya, atas sumbangan dananya, sehingga kondisi ataupun keadaan rumah tangga Bapak Marzuki, keadaan rumahnya sudah semakin membaik. Dan itu semua berkat bantuan teman-teman Detik Asa. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.